Jadi makna halal bihalal ini sebenarnya adalah merealisasikan hasil puasa kita. Karena selama ini puasa kita itu sebenarnya adalah sebuah penggemblengan, ya, digodok, dikawacondro di muko yang bernama Ramadan. Itu tujuannya apa? Tujuannya ciri dadi wong sing apik. Wong apik ini dalam bahasa agama namanya takwa. Itu aja sebenarnya. Ya. Lah kono halal bihalal barang. Lah halal bihalal ini sebenarnya adalah menyikapi atau menunjukkan indikator ketakwaan kita berhasil apa enggak. Nanti banyak indikatornya. Salah satunya indikatornya adalah wal afina anin nas. Ya, orang takwa itu alladzina yunfiquna fisarra wadarra wal kadhimina al-ghaidha wal afina anin nas. Ya, wal afina anin nas bisa diwujudkan dalam bentuk begini. Makanya tidak heran orang itu banyak meminta maaf. Itu karena merealisasikan itu sebenarnya. Masih gak salah yo, maaf. Ada menjadi budaya. Gak apa-apa budaya api gitu. Nah itu yang makna daripada halal bihalal itu seperti itu. Nah tapi di depannya ini agak sudah lumayan juga. Disebutkan oleh Allah dalam Quran. Karena Allah sudah memberikan syariat kepada kita pada bulan puasa itu supaya kita menjadi orang yang baik, kembali kepada fitrah kita. Fitrahnya manusia itu adalah makhluk yang beragama dengan lurus, konsekuen, tauhid dan seterusnya. Nah itu diwujudkan oleh Allah dalam Quran. Itu indikator yang beriman itu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang beriman takwa itu adalah orang yang membelanjakan hartanya dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Artinya apa? Orang itu dermawan gitu. Ya, orang takwa itu dermawan. Nah, ternyata dermawan ini luar biasa. Dampak dari dermawan ini terbawa sampai mati. Ya. Orang yang mengabaikan perintah Allah supaya berinfak, kemudian sampai mati tidak mengabaikan sama sekali, mengabaikan perintah-perintah Allah itu, ketika mati menyesal. Disebutkan oleh Allah dalam Quran surat 63, surat Al-Munafiqun itu begini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya akadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Berinfaklah kamu sekalian sebelum salah satu dari kalian itu kedatangan mati. Ini sudah diperingatkan oleh Allah. Infako sadurunge sira kabeh ku mati. Tidak diabaikan, tidak dihiraukan. Akhirnya setelah mati getun. Dia protes kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, kenapa tidak engkau akhirkan saja kematianku ini sampai waktu yang dekat? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Sehingga aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang soleh. Loh, ini menyesal. Ini diceritakan oleh Allah dan itu pasti terjadi karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Itu tunjukkan penyesalan itu. Dijawab oleh Allah. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila telah jatuh temponya. Berarti kematian itu sudah ada batas waktunya. Cuma sebab kematian itu bermacam-macam. Ono sing pas sujud mati ya banyak. Ada yang sakit, ada yang kecelakaan, itu sudah memenuhi catatannya. Wah, gak enak ini. Langsung. Pas ceramah.
Loh iya ada. Pokoknya situasi tidak membatasi. Keadaan tidak membatasi. Apapun akan terjadi. Ya. Nah, yang seperti ini hendaknya dijadikan pelajaran bagi kita supaya apa? Supaya kita bisa mempersiapkan diri bila mana Allah mengambil kita sewaktu-waktu. Itu maksudnya di situ. Nah, dampak lagi yang ditimbulkan daripada infak itu luar biasa. As-shadaqatu tamna'una sab'una minal bala. Sedekah itu bisa menahan 70 bala. Jadi manusia itu ada namanya kodok dan kodar. Nek kodok itu adalah settingan yang akan terjadi tapi sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi namanya kodar. Nah kodok ini kalau kita punya kodok yang jelek, karena kita bersedekah bisa tertahan 70 bala. Itu kehebatannya. Ya. Nah banyak contoh-contoh sih. Saya pernah mengadakan studi banding ke Masjid Al-Falah Seragen, bukan Surabaya ya. Bagaimana di sana itu memanage suatu masjid itu fasilitas yang diberikan itu hampir setiap hari itu menyediakan makan pagi, siang, sore. Lah pagi, siang, sore itu banyak karena jamaah semua orang boleh makan di situ. Itu saya perkirakan satu hari itu berapa juta, 3 kali makan. Nah ternyata itu adalah hasil donatur dari jamaah juga. Kendel-kendel jamaahnya donaturnya orang sing saulan 18 juta. Donatur setiap bulan. Dia seorang pengusaha. Ternyata pengusaha ini nggak tambah bangkrut tapi tambah jos. Oh ini pengaruh sedekah. Nah itu memanage seperti itu tidak pernah kekurangan uang. Imamnya bayarannya 5 juta. Imam sholat. Bayangkan. Itu pasti di Saudi kan begitu. Saudi itu yang ngurusin masjid terus digaji karo negara ini. Penginapan gratis. Penginapan gratis itu akan penginapan gratis. Luar biasa kan. Maksudnya itu pengaruh apa? Pengaruh infak. Sampai takmirnya itu pernah anaknya loro operasi tak punya uang. Akhirnya dia sedekah tuku beras 1 karung atau 2 karung lalu diinfakkan ke anak yatim. Waras kasih tahu operasi, berangsur-angsur sembuh, tidak pakai operasi. Ini pengaruhnya sedekah. Yang ketiga Rasulullah mengatakan as-shadaqatu syai'un ajibun. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sesuatu yang gawokno. Gawoknya ya apa? Ajaibnya kayak apa? Ajaibnya kalau sedekah itu dilaksanakan. Jadi sedekah itu hakikatnya belajar tidak terlalu cinta kepada dunia. Kalau terlalu cinta apa masalahnya? Kalau pisah sakit. Kalau Pak Arif dulu, mama kadung pacaran sampai ibu arek-arek ini. Terus salah satu di antara ada yang berkhianat. Pasti mangkel, sakit hati ini. Karena apa? Ya karena cinta. Nah saya tidak merasa sakit kalau saya tidak ada cinta kok. Itu masalahnya. Itu rahasia. Lah itu sama dengan begini. Orang sedekah itu berarti sudah belajar tidak terlalu mencintai harta, maka ketika diambil oleh Allah berpisah dengan dunia karena tidak terlalu cinta kepada dunia, matinya tidak sakit. Makanya ketika orang itu diambil oleh Allah, rohnya diambil itu ada 2 model. Yang pertama kepada orang kafir itu dipukul muka dan belakangnya seraya dikatakan rasakanlah siksa yang membakar. Tapi kalau orang beriman enggak. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kepada golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati dan masuklah ke dalam surgaku. Timbo. Ya makanya tujuannya kita itu mengingatkan kembali
Hasil puasa kita itu kita wujudkan dalam bentuk ketakwaan itu sendiri. Yang takwa itu sendiri adalah merupakan Quran, merupakan petunjuknya orang takwa. Zalikal kitabu la raiba fihi. Itu kitab Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang takwa. Para hadirin yang kami hormati, yang kedua adalah masalah menahan marah. Wal kadhiminal ghaidha. Ya. Orang yang menahan marah artinya apa? Orang beriman itu mampu menahan kemarahan. Nah, yang dimaksud mampu menahan kemarahan ini, jangan sampai kemarahan itu lalu diwujudkan dalam bentuk dosa. Contoh, kemarahan yang diwujudkan dalam bentuk dosa adalah terjadi pada zamannya Nabi Adam. Nabi Adam dulu itu syariatnya beda dengan syariat kita. Tapi ajaran yang diajarkan sama, tauhid. Hanya menyembah kepada Allah, tapi aturannya beda. Apa yang beda? Yang beda adalah misalnya contoh nikah. Kalau kita nikah dengan saudara kandung kita, boleh apa enggak? Tidak. Enggak boleh. Tapi zamannya Nabi Adam jadi wajib. Boleh dengan saudara kandungnya. Logikanya apa? Kalau udah ada orang, orangnya saudaranya sendiri, saudara kandungnya sendiri. Akhirnya terjadilah pernikahan itu. Lah sing situ iku oleh sing ayu, sing situ ya oleh sing kurang ayu. Sing kurang ayu, sing oleh kurang ayu ini ngamuk, muring-muring. Ya urip ya halal ditentukannya. Lah kemarahan ini akhirnya diwujudkan dalam bentuk membunuh saudara kandungnya. Nah, ini adalah kemarahan-kemarahan yang tidak bisa tertahankan. Nah, orang beriman itu, orang takwa itu bisa menahan kemarahannya itu. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, wal afina aninas, memaafkan yang kita wujudkan sekarang dalam bentuk seperti ini. Makanya tadi sebelum ngomong, saya juga mewakili pribadi saya sendiri, keluarga saya sendiri, dan seluruh guru-guru ini mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Rasulullah.